Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denda kok riba? Oke, mungkin singkat saja ya. Denda itu atau sanksi itu bab ghoromah, bab sanksi ya. Ada hadis sahih matlul ghaniyyi zulmun, penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu itu zalim. Nah, udah mulai itu. Orang zalim ya layak disanksi dong. Oke, kemudian ada hadis yang lain lagi, layul wajid zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Layul wajid, penundaan bayar utang yang dilakukan oleh orang yang mampu bayar itu zulmun, zalim, yuhillu irdahu, menghalalkan harga dirinya, wa uqubatah. Itu huruf atop ya, wa yuhillu uqubatah, menghalalkan pengenaan sanksi, menghalalkan adanya sanksi. Saya kira itu logis dan wajar ya, orang zalim itu layak disanksi. Nah, sanksi itu ya singkat cerita kalau di buku saya urai ya, dari 4 mazhab itu berpendapat sanksi itu boleh berupa harta ya, boleh berupa harta. Nah kemudian apakah nasabah di lembaga keuangan syariah itu terkategori mampu? Ya iya. Pada umumnya ya semua yang disetujui di pembiayaan di bank syariah misalnya atau lembaga keuangan syariah yang lain itu menggunakan analisis 5C ya, dari sisi karakter, capacity, capital, condition, collateral gitu ya. Saya kira kalau pembiayaan sudah disetujui pasti dia terkategori mampu. Telat bayar ya sudah, berarti dia nasabah mampu yang menunda pembayaran. Sah secara sistem di IT-nya, itu langsung argo dendanya jalan gitu ya. Oke, itu dari sisi dalil nas ya. Nah, kemudian ada yang menduga denda itu riba. Aduh, riba jenis apa? Coba kita cocokkan ya. Kalau riba jenis utang piutang, maka di I'anatul Thalibin juz 3 halaman 53, wa ammal qard, ketika utang ya bisyarti jari naf'in limukrid fafasid li khabari kullu qardin jarra manfa'a fa riba. 53 halaman 53 juz 3 ya I'anatul Thalibin. Ketika ada utang bersyarat aliran manfaat bagi kreditur atau pemberi utangan, maka itu riba. Riba utang. Perhatikan, ketika ada utang piutang disyaratkan bayar lebih bagi kreditur ya, maka itu riba. Ya, contoh konkret, ketika ada kredit bersyarat bunga di bank konven, kan bunganya diambil tuh. Ya jadinya riba. Nah, kalau denda telat bayar di bank syariah, di lembaga keuangan syariah itu kan masuk pos dana sosial ya. Saya sebagai DPS itu tiap tahun, setahun 2 kali tuh, membuat laporan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan tuh. Saya lihat itu sampai mutasi rekeningnya digunakan untuk apa saja. Itu ada rambu-rambunya, lapor ke OJK dan lapor ke DSN MUI. Ya, kita kalau ada dana denda diakui sebagai pendapatan, yaitu pelanggaran berat bagi lembaga keuangan syariah. Ya, intinya kalau di lembaga keuangan konven denda itu jadi pendapatan dong. Kalau di syariah enggak ya. Andai saja denda itu dituduh sebagai riba, riba jenis apa? Ternyata jenis riba utang enggak juga, karena denda itu digunakan untuk dana sosial. Ada laporannya ke OJK dan ke DSN MUI. Ya, fikihnya seperti itu. Nah, jadi ya memang denda itu juga bukan bab riba ya, bab ghoromah, itu bab sanksi gitu ya. Oke, kemudian pelaksanaan denda itu memang kadang-kadang dimirip-miripkan dengan ganti rugi biaya penagihannya. Kalau di syariah ya ada sendiri pos tersendiri itu biaya penagihan, ganti rugi. Bukan denda. Kalau denda ini penalti, ya denda ini ya penalti. Dikenakan di syariah ya enggak apa-apa gitu ya. Nah, yang penting tidak diakui sebagai pendapatan. Kalau ganti rugi itu bisa diakui sebagai haknya lembaga keuangan syariah, misalnya dalam rangka proses penagihan. Nah, seperti itu aja logika fikih denda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.